Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Ibu Dr. Metia Istianda. Yang saya hormati PLT Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Dr. Isanti Biduri Asih, Ibu Reni yang juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka yang mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita pada siang hari ini dapat bersama-sama mengikuti perkuliahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ingin juga menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan dan Sivitas Akademika Universitas Terbuka yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam bentuk satu kuliah umum tentang arah pembaruan hukum tata negara Indonesia, mengkritisi wacana amandemen UUD 45 dan implikasinya bagi demokrasi konstitusional kita. Kita semua menyadari bahwa sejak awal kemerdekaan tahun 1945, para founding fathers kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merumuskan, memperdebatkan, dan mencapai kesepakatan-kesepakatan dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang dicita-citakan bersama sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kita menyadari bahwa Undang-Undang Dasar ini dibentuk sebagai Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar Revolusioner atau Revolusi Kronwets dikatakan oleh Bung Karno pada waktu itu, yang disusun dalam suasana yang amat tergesa-gesa pada masa pendudukan Jepang dengan para tokoh yang ditunjuk oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan tokoh-tokoh yang lain, dan disepakati oleh pemerintah pendudukan militer Jepang pada waktu itu, yang terhimpun dalam satu lembaga yang disebut dengan Badan Usaha Penyelidik, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang bersidang di Jakarta pada tahun 1945 dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mensahkan UUD 45 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu. Undang-Undang Dasar ini memang dimaksudkan sebagai Undang-Undang Dasar sementara, bukan Undang-Undang Dasar yang berlaku permanen bagi negara Indonesia yang dicita-citakan, dan dimaksudkan oleh para pembentuknya sebenarnya hanya untuk berlaku 2 kali 6 bulan, sebagaimana termaktub di dalam bagian akhir dari Undang-Undang 45 dalam aturan peralihan dan aturan tambahan yang mengatakan bahwa dalam 6 bulan setelah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Dan seperti direncanakan bahwa Undang-Undang Dasar itu akan disahkan oleh MPR pada waktu itu, dan kemudian juga Undang-Undang Dasar ini dirumuskan secara singkat, ya, tapi dengan pemilihan umum yang pada waktu itu akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 1946, tapi kemudian tidak berhasil dilaksanakan, dan karena kita terlibat dalam perang kemerdekaan yang cukup lama antara tahun 45 sampai dengan tahun 1949, dan kemudian barulah kita betul-betul merdeka sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat di bawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, dan kita ubah Undang-Undang Dasar sementara itu tahun 1950 dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dan konstituante kemudian tidak berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, maka kita memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Sejak itulah kita memiliki Undang-Undang Dasar yang sebenarnya bukan merupakan Undang-Undang Dasar yang permanen, tapi di bawah pemerintahan Orde Baru kita didoktrin bahwa Undang-Undang Dasar kita ini ada Undang-Undang Dasar yang pasti, yang tidak bisa berubah, yang berlaku untuk selamanya bagi bangsa kita, tapi tuntutan-tuntutan pada waktu itu cukup besar agar kita melakukan. Sebentar. Minta maaf, saya minum sebentar. Kita
dituntut untuk melakukan satu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang pada akhirnya tuntutan itu terwujud pada tahun 1999 di awal reformasi dengan sidang-sidang MPR yang melakukan perubahan-perubahan cukup fundamental terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi pada tahun awal reformasi itu memang ada satu desakan, ada satu tuntutan yang cukup besar agar kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, karena Undang-Undang Dasar 45 seperti saya katakan tadi adalah Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara, yang memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden atau bersifat eksekutif heavy sehingga tidak tercipta apa yang disebut dengan check and balances antara badan dalam rangka untuk menciptakan check and balances antara uh, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka tuntutan untuk melakukan amandemen UUD 45 itu terjadi terutama pada tahun 1998, walaupun ide-ide untuk melakukan perubahan terhadap UUD 45 itu sebenarnya sudah bergaung di kalangan para akademisi di universitas. Saya ingat sekali misalnya almarhum Profesor Ismail Suni dan almarhum Harmali Ibrahim, dosen hukum tata negara pada Fakultas Hukum UI, itu sudah menggaungkan perlunya amandemen UUD 45 kira-kira sejak tahun 1980-an, tapi suara-suara seperti itu tidak bisa muncul ke permukaan oleh karena memang kekuatan politik pada masa pemerintahan Orde Baru pada waktu itu mendoktrinkan kepada rakyat kita bahwa UUD 45 itu tidak boleh diubah. Ya, bahkan dikatakan kalau mengubah UUD 45 itu adalah mengubah atau membubarkan negara Republik Indonesia ini. Walaupun dalam banyak negara sebenarnya praktek ketatanegaraan tidak seperti itu. Banyak sekali Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, Undang-Undang Dasar di amandemen bahkan diganti sama sekali, itu tidak otomatis terus mengubah atau membubarkan negara itu dan menjadikan sebuah negara yang baru. Tapi seperti itulah kita didoktrin pada zaman Orde Baru, walaupun itu sama sekali tidak mematikan semangat para akademisi untuk berpikir kritis, melakukan perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu. Saya ingat sekali di awal tahun 1998 itu saya menyampaikan banyak sekali ceramah, pidato di berbagai kampus, mulai dari UI sampai ke Universitas Tadulako, UIN Ambon, kemudian Universitas Patimura, dan lain-lain. Itu membahas tentang perlunya kita melakukan reformasi dan perlunya kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Saya senang sekali pada waktu itu karena pidato saya di Fakultas Hukum UI itu dijadikan slogan oleh mahasiswa. Kata-katanya ialah tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi. Sebab kita mengatakan kalau rezim hanya rezim yang berganti, tapi sistem tidak, maka itu akan mengulang kembali praktek-praktek yang mereka kritik pada rezim sebelumnya. Dan ini bukan merupakan satu teori baru. Kalau kita membaca buku Ibnu Khaldun, Muqaddimah pada abad ke-13, ya, Ibnu Khaldun telah menulis sangat bagus tentang hal ini, bahwa perubahan dinasti-dinasti itu tidak mengubah perubahan yang cukup besar dalam masyarakat, karena dinasti baru kemudian mengulang apa-apa yang dilakukan oleh dinasti yang mereka kritik sebelumnya. Dan kita ingin pada waktu tahun 98, bukan hanya rezim berganti, tapi kita ingin juga sebenarnya sistem kita mengalami perbaikan-perbaikan dan perubahan, karena kalau rezim saja berganti, tapi sistem tidak, maka perubahan itu tidak ada artinya, karena rezim baru akan mengulang praktek-praktek rezim lama yang justru mereka kritik dan mereka persalahkan pada waktu mereka melakukan reformasi atau revolusi satu perubahan. Sebenarnya pada tahun 1998 itu kita tidak berniat untuk melakukan satu perubahan yang fundamental terhadap Undang-Undang Dasar 45 ini. Gagasan saya pada waktu itu yang didukung oleh banyak orang, termasuk Pak Amin Rais, Pak Sri Bintang Pamungkas, dan lain-lain. Sebenarnya amandemen UUD 45 itu hanya amandemen terbatas sebenarnya. Kita anggap bahwa UUD 45 itu sudah cukup baik sebagai undang-undang dasar. Dia mencerminkan filosofi bernegara kita yang sangat dipengaruhi oleh adat dan Islam.
dan juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran politik modern dari Barat yang terakomodasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, yang perumus-perumusnya itu, walaupun saya katakan tadi adalah tokoh-tokoh yang tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi merupakan tokoh-tokoh intelektual dan pejuang kemerdekaan yang ada pada waktu itu, baik yang mewakili golongan nasionalis maupun yang mewakili golongan Islam, maupun juga yang mewakili kelompok penganut agama Kristen yang ada di Indonesia Timur dan sebagainya, dan mereka bersatu dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 45, merumuskan filosofi bernegara kita, dan merumuskan juga pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Dan kita tahu bahwa perdebatan paling berat justru adalah mengenai filosofi Grondslag atau mengenai dasar negara atau falsafah negara Republik Indonesia ini, oleh karena pada waktu itu Profesor Supomo juga mengatakan bahwa di sini ada dua golongan besar, yaitu golongan kebangsaan yang ingin Indonesia merdeka sebagai negara yang memisahkan agama dengan negara, dan di lain pihak tokoh-tokoh dari golongan keagamaan Islam yang menghendaki Indonesia merdeka sebagai sebuah negara Islam. Dan akhirnya kompromi mereka itu tercapai dalam Piagam Jakarta, yang kemudian dengan penghapusan 7 kata Piagam Jakarta itu disepakatilah 5 dasar asas filosofi negara kita yang disebut Bung Karno sebagai Pancasila itu di dalam alinea keempat pembukaan Dasar 45 kita. Dan ini merupakan satu kompromi politik yang luar biasa yang dicapai antara tokoh-tokoh golongan nasionalis dan golongan Islam yang mampu mengantarkan kita jadi sebuah bangsa yang merdeka. Dan itu kita pegang teguh, ya. Kesepakatan kita bahwa pembukaan UUD 45 itu tidak perlu diamandemen, tapi pembukaan UUD 45 itu harus tercerminkan ke dalam aturan-aturan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Oleh karena the philosophische Grondslag sebagai satu fundamental norm, ya, sebagai satu pokok-pokok pikiran dasar bernegara kita yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, mestinya dia terversikan ke dalam pasal-pasalnya, sehingga tidak bukan sesuatu yang kemudian asasnya seperti ini, tapi penerapannya berbeda sama sekali. Walaupun kalau kita kritisi dengan seksama, setelah amandemen UUD 45 itu tidak seluruh daripada filosofi bernegara kita yang ada di dalam pembukaan itu terefleksikan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu. Misalnya apakah kita itu menganut demokrasi langsung, ataukah kita itu sebenarnya menganut demokrasi tidak langsung, direct demokrasi ataukah indirect demokrasi. Nah, kalau kita melihat bahwa intinya itu seperti katakan Profesor Supomo, bahwa sebenarnya konsep bernegara kita itu yang sejati itu bukan pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan, tapi sebenarnya adalah dari kehidupan masyarakat desa. Ya, Supomo mengatakan bahwa Indonesia itu semacam republik desa. Ya, desa itu, yang berkuasa di desa itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Yang berkuasa itu adalah masyarakat desa itu sendiri. Tapi tidak semua masyarakat desa itu memutuskan persoalan-persoalan yang ada di desa itu. Mereka mengadakan rapat desa atau rapat musyawarah desa, lalu kemudian membahas masalah-masalah yang ada di desa itu, dan kemudian merumuskannya, mengambil keputusan, dan dilaksanakan oleh mereka yang ditunjuk oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat desa itu. Ada kata-kata musyawarah, ada kata-kata mufakat, yang sebenarnya itu mencerminkan pengaruh Islam terhadap adat istiadat masyarakat desa, dan kemudian itu diversikan ke dalam kehidupan bernegara kita. Maka lahirlah konsep tentang demokrasi musyawarah, ya, tentang asas bahwa permusyawaratan itu dilakukan tidak secara langsung, tapi melalui permusyawaratan dan melalui perwakilan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kita menganut asas direct demokrasi sebenarnya. Tapi setelah amandemen UUD 45, kita tahu bahwa presiden kita, wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, lalu kemudian juga prakteknya juga undang-undang mengatur pilkada secara langsung oleh rakyat dan sebagainya. Kita bertanya juga sebenarnya, apakah pencerminan implementasi demokrasi seperti itu masih berakar kepada
kehidupan pemikiran-pemikiran kenegaraan yang asli pada bangsa Indonesia atau tidak. Ini persoalan-persoalan yang tentu akan memancing satu perdebatan, dan setelah kita melakukan amandemen pada akhir tahun 1999 tahun 2022 yang lalu, dan setelah tahun 2002 yang lalu, setelah 20 tahun kemudian, tentu kita akan berpikir ulang, apakah betul kita melakukan amandemen ini, apakah sesuai dengan cita-cita dari bangsa kita, ataukah ini memang sebenarnya sesuatu yang sebenarnya nggak sejalan. Apakah amandemen UUD 45 ini memang perlu kita amandemen lagi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul di benak kita, muncul di pemikiran kita, dan saya kira diskusi-diskusi seperti itu akan terus berkembang di masa yang lalu, sekarang, maupun di masa-masa yang akan datang. Walaupun kebalikannya juga ada pikiran-pikiran yang berbeda yang dikemukakan misalnya oleh Pak Tri Sutrisno dan para sesepuh dari TNI yang mengatakan, ya sudah, kita kembali aja ke UUD 45 yang asli. Ya, UUD 45 sebagaimana disahkan pada 18 Agustus 45 dan kemudian dekretkan kembali oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959. Ide ini bukan merupakan satu ide yang baru ya. Saya ingat pada waktu saya menjadi Menteri Sekretaris Negara, pada waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden. Satu hari Pak SBY mengobrol agak panjang dengan saya di Istana Merdeka. Dia bilang, gimana Pak Yusril, pandangan Anda ini? Ini Pak Tri berkali-kali bicara dengan saya, minta kita kembali ke UUD 45 yang lama itu, yang sebelum amandemen. Gimana pandangannya Pak Yusril? Saya bilang, ya, kita memang tahu bahwa amandemen UUD 45 itu menimbulkan sejumlah permasalahan baru ya, yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Nah, tapi kalau kita kembali ke UUD 45 yang asli itu juga tidak mungkin kita kembali ke sana, karena kita memang sudah melakukan amandemen. Tapi kalau kita membiarkan UUD 45 seperti sekarang ini juga tanpa kita rapikan hasil amandemen itu, mungkin akan menimbulkan persoalan-persoalan juga di bidang ketatanegaraan kita. Nah, di antara diskusi-diskusi yang agak panjang antara saya dengan Pak SBY pada waktu itu, beliau sambil bercanda-bercanda mengatakan pada saya, kalau sekiranya aspirasi dari Pak Tri dan para sesepuh TNI itu diikuti, kita kembali ke UUD 45 yang lama, yang untung saya Pak Yusril, katanya. Saya kan bisa jadi Pak Harto, kata Pak SBY pada waktu itu. Jadi itu mungkin betul juga ya. Dan sampai sekarang saya kira dua kutub pemikiran ini tetap ada, yang ingin amandemen terhadap UUD 45 yang sudah di amandemen itu, dan yang ingin kembali kepada UUD 45 sebelum amandemen. Nah, kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan sulit sebenarnya antara kedua hal ini. Kalau saya mungkin berpendapat satu pandangan yang ketiga, amandemen sudah kita lakukan, tapi amandemen ini perlu kita amandemen kembali ya, untuk merapikan sistem bernegara kita itu sehingga tidak menimbulkan tabrakan-tabrakan atau juga pertentangan dengan filosofi bernegara kita sendiri, yang menurut saya sebenarnya sangat dipengaruhi oleh tiga hal. Dipengaruhi oleh adat, dipengaruhi oleh Islam, dan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat modern. Itulah yang kemudian melahirkan konsep dasar bernegara kita yang dirumuskan oleh the founding fathers kita pada tahun 1945, dan saya pikir itu cukup fleksibel, cukup adaptif terhadap perkembangan masyarakat kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kembali ke persoalan tadi, saya mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita ingin mengamandemen UUD 45 dan mengusulkan, seperti dalam pidato saya yang dijadikan slogan mahasiswa itu, tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi, yang kami usulkan pada waktu itu sebenarnya perubahan itu terbatas ya, hanya 3 poin saja ya. Pertama adalah pembatasan masa jabatan presiden ya. Karena UUD 45 itu tidak jelas merumuskan berapa lama masa jabatan seorang presiden. Jadi UUD 45 itu mengatakan dengan kalimat yang sangat multitafsir, yang mengatakan bahwa presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Jadi perkataan sesudah itu dapat dipilih kembali itu bisa multitafsir. Nah, Profesor Ismail Suni mengatakan karena ada kata-kata sesudah itu dapat dipilih kembali,
sesudah itu maksudnya itu yang mana? Itu adalah jabatan yang 5 tahun yang pertama. Jadi sesudah itu dapat dipilih kembali, hanya dipilih kembali sesudah 5 tahun itu. Nah, artinya memang diartikan hanya 2 kali. Ya, tidak mungkin ya presiden itu memegang jabatan berkali-kali seperti Pak Harto memegang jabatan sama lebih 30 tahun, berarti lebih daripada 6 kali masa jabatan. Tetapi tafsiran dari resmi pemerintah pada waktu itu mengatakan ya karena sesudah itu dapat dipilih kembali ya sepanjang dipilih kembali ya terus saya dipilih kembali begitu. Jadi bahkan pada waktu pemerintahan Orde Lama sudah dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 ya kata-kata sesudah itu dapat dipilih kembali ya kalau memang dapat dipilih kembali ya sudah kita kukuhkan aja presiden ini sebagai presiden seumur hidup. Maka jadilah Bung Karno pada waktu itu ditetapkan oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup pada tahun 1963 kalau saya tidak salah, dan itu baru dicabut pada tahun 1967 ketika MPRS sudah dibersihkan dari unsur-unsur kiri dan komunis, dan MPRS yang dipimpin Jenderal Nasution kemudian mencabut MPRS tentang penetapan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Jadi Undang-Undang Dasar 45 mengatakan presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali, itu pernah ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Pada waktu Orde Baru ditafsirkan ya daripada tiap tahun memilih terus, ya udah seumur hidup aja, ditetapkanlah seumur hidup. Nah pada masa Pak Harto ya di 5 tahun dipilih kembali itu ya dipilih terus, nggak ada batasnya ya sampai akhir terakhir sekali Pak Harto dipilih pada tahun 1997 ya. Pada waktu itu beliau dikukuhkan kembali oleh MPR sebagai presiden dan terjadilah krisis moneter pada tahun 1997 itu, dan sangat berat dampaknya kepada kita karena krisis moneter itu krisis pada jantung ekonomi itu sendiri. Bayangkan uang rupiah pada itu 2.500 tiba-tiba melonjak menjadi 15.500 dalam satu hari, dan pemerintah kolaps, tidak bisa berbuat apa-apa, dan dimanapun di dunia ini kalau terjadi pergolakan di bidang ekonomi itu akan berimplikasi kepada perubahan di bidang politik. Jadi tinggal tunggu waktu aja ya, reformasi ekonomi pasti akan berimplikasi kepada reformasi politik ya. Di Cina sekarang kita tahu bahwa Cina itu masih resmi adalah sebuah negara komunis, tapi ekonomi Cina itu ekonomi kapitalis sekarang ini, bukan ekonomi sosialis lagi. Dan menurut perkiraan saya sebenarnya tinggal tunggu waktu aja ya, bahwa ya perubahan ekonomi dari sistem sosialis menuju kapitalisme di Cina sekarang juga akan berimplikasi kepada terjadinya proses demokratisasi pemimpinan kehidupan rakyat Cina sendiri. Itu cuma tinggal tunggu waktu aja kapan akan terjadi. Walaupun sekarang ya Cina itu ekonominya kapitalis, ya politiknya ya komunis sosialis sampai sekarang. Jadi satu-satunya partai berkuasa di Cina adalah Partai Komunis Cina itu sendiri. Nah, jadi kita ingin membatasi. Nah, jadi kalau dibatasi masa presiden kita hanya 2 kali aja. Dan maka persoalan-persoalan berat yang kita hadapi, baik presiden seumur hidup di zaman Bung Karno ataupun presiden tanpa batas zaman Pak Harto, itu dapat kita akhiri, dapat kita selesaikan pada waktu itu. Yang kedua, kita ingin ada pembatasan tentang jumlah anggota MPR. Ya. Anggota MPR kita itu tidak ada batasnya dalam UUD 45, hanya mengatakan MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan utusan dari golongan-golongan. Dalam penjelasan UUD 45 yang dibuat Profesor Supomo itu mengatakan karena MPR itu adalah lembaga tertinggi negara, MPR itulah yang menetapkan GBHN, MPR itulah yang memilih presiden dan memberhentikan presiden. MPR itu sendiri otomatis adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua aliran, semua golongan terwakili di dalam MPR. Jadi MPR itu terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan utusan dari golongan-golongan. Terus terang saja saya sangat
sepaham dengan pemikiran Supomo, Haji Agus Salim, dan tokoh-tokoh lain ketika merumuskan konsep ini ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kata-kata itu dikemukakan oleh Haji Agus Salim, seorang yang ahli bahasa dan ahli Islam dan ahli adat ya. Dan tiga-tiganya itu diambil dari kata-kata hasanah politik Islam ya, dari bahasa Arab ya, kata-kata majelis itu artinya orang-orang yang duduk, itu majelis itu artinya asli asalnya ya permusyawaratan dari kata-kata syura dalam bahasa Arab, ada di dalam Al-Quran kata-kata itu, wa amruhum syura bainahum, dan tiap-tiap urusan kalian musyawarahkanlah, itu di dalam Al-Quran. Dan kata-kata rakyat, al-ra'iyati, rakyat itu kulukum ra'in wa kulli ra'in maskulin al-ra'iyati, jadi tiap-tiap diri kamu adalah pemimpin dan pemimpin itu bertanggung jawab kepada rakyatnya. Jadi kata-kata Islam itu dirumuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kata-kata majelis, syura dan ardaiyati, jadi rakyat. Nah, jadi itu terdiri atas anggota-anggota DPR dan utusan golongan dan utusan daerah. Nah, Profesor Masuni waktu itu menafsirkan bahwa anggota DPR itu dipilih, ya, karena kata-kata dia Dewan Perwakilan, dia wakil. Kalau wakil itu dia dipilih. Tapi kalau utusan daerah dan golongan, dia nggak perlu dipilih, dia diutus. Nah, jadi Pak Sudi menafsirkannya dari segi gramatik bahasa Indonesia bahwa rakyat itu wakil itu dipilih. Jadi beliau mengatakan seluruh anggota DPR itu harus dipilih oleh rakyat. Nggak ada yang nggak dipilih. Walaupun di zaman Orde Baru pada waktu itu, ya ada yang dipilih, ada yang diangkat. Yang diangkat itu dari TNI, Polri, dari ABRI pada waktu itu. Nah, Pak Sudi mengkritik itu. Ya, yang utusan itu, dia diutus. Nanti bukan tempatnya di DPR. Dia utusan daerah dan utusan golongan. TNI Polri itu utusan golongan. Nanti dipilih. Ya, jadi tidak merupakan suatu anggota yang dipilih di DPR. DPR semuanya dipilih. Nah, lalu golongan itu diutus. Nah, yang kita pikirkan pada waktu mengusulkan amandemen tahun 98 itu, jumlah anggota DPR itu, jumlah anggota MPR itu bukan 2 kali anggota DPR. Kata-katanya itu ditambah. MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan. Kata-kata ditambah, tapi oleh pemerintah Orde Baru ditafsirkan 2 kali lipat. Nah, padahal kalau kita tanya orang Padang, contoh, ya, kita makan di warung Padang, begitu kan, dikasih nasi satu piring begitu. Terus kita bilang, Ajo, tambah cek, gitu kan. Jadi datanglah si Ajo bawa piring kecil, dikasihlah nasinya lebih sedikit daripada yang kita makan, ya sudah kita makan. Jadi si Ajo, pelayan warung Padang itu mengerti kalau kata-kata ditambah itu tidak sama jumlahnya dengan nasi yang sudah kita makan, dia lebih sedikit. Nah, kalau sama banyaknya itu bukan tambah, namanya itu 2 kali makan. Kira-kira seperti itu. Jadi orang Padang yang berpikir sederhana itu pun mengerti bahwa utusan MPR itu terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan. Ya, bukan ditambah itu 2 kali lipat jumlahnya. Nah, di zaman Orde Lama anggota MPR seluruhnya diangkat. Nah, nggak ada satupun yang dipilih. Ya, karena hasil pemilu 55 dibubarin oleh Bung Karno pada tahun 1960 ya, setelah dekret itu, dan kemudian MPRS sementara semuanya dipilih. Nah, Orde Baru anggota DPR-nya sebagian dipilih, sebagian juga diangkat, seluruh utusan daerah dan golongan diangkat 2 kali lipat. Jadi akhirnya anggota MPR yang diangkat lebih banyak daripada anggota MPR yang dipilih. Dan ini menimbulkan persoalan tentang konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Masih berdaulatkan rakyat kalau ternyata hanya sepertiga anggota MPR itu yang dipilih oleh rakyat, sisanya itu adalah ditunjuk. Pada waktu itu yang menunjuk ya Pak Harto, bukan orang lain gitu. Jadi, nah ini juga masalah juga akhirnya. Jadi kita ingin supaya ada pembatasan sebanyak-banyaknya anggota MPR yang
utusan daerah dan golongan itu hanya sepertiga dari anggota DPR. Jadi kalau misalnya anggota DPR itu 600 orang, maka utusan daerah dan golongan itu hanya sepertiga dari 600 itu, yaitu 200 orang. Berarti mereka berapa kali sepertiga ya berarti 200 orang. Berarti anggota MPR itu akan 800 orang. Nah, sehingga kalau ada voting, maka yang menang itu pasti yang dipilih oleh rakyat, bukan yang diutus tadi, atau tercipta sebuah kompromi antara yang diangkat dan yang diutus tadi. Kenapa pada tahun 45 itu harus ada anggota-anggota MPR itu yang diutus, bukan dipilih? Nah, itu saya baru bisa paham pemikiran ini. Supomo, Haji Agus Salim, Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain pada waktu itu setelah saya mempelajari konstitusi Republik Islam Pakistan. Ya. Betul, saya mempelajari agak mendalam tentang sistem politik dan filsafatnya orang Pakistan itu, karena Pakistan itu sejak awal, mereka itu ingin merdeka sebagai sebuah negara Islam. Ya. Dan karena itu India itu dibelah oleh Inggris pada waktu merdeka. India untuk mayoritas Hindu, Pakistan untuk mayoritas Islam. Dan ketika dibelah, orang Islam yang ada di wilayah India itu pindah ke Pakistan. Sebaliknya, orang Hindu yang ada di wilayah yang menjadi Pakistan itu pindah ke India. Itu terjadi pada tahun 1947. Ya. Dan itu menimbulkan konflik yang luar biasa besar jadi. Karena pemindahan besar-besaran, Muslim pindah ke Pakistan, yang Hindu di Pakistan pindah ke India. Nah, setelah itu terjadi, pada waktu menyusun Undang-Undang Dasar Pakistan, ya, ini Republik Islam. Nah, demokrasi, partai-partai boleh berdiri, ada pemilu untuk memilih parlemen Pakistan. Nah, Anda bisa bayangkan ya, karena orang Hindu itu sudah pada pergi ke India, yang tersisa di Pakistan itu tinggal sedikit orang Hindu, tinggal sedikit orang Buddha, tinggal sedikit penganut agama Zoroaster atau agama Majusi, dan hanya sedikit, ya lebih sedikit lagi jumlah orang Kristen Katolik yang ada di Pakistan. Sehingga kalau diadakan pemilu di Pakistan, ya pastilah semua yang terpilih menjadi anggota parlemen Pakistan itu adalah orang Islam. Ya. Orang Hindu pasti nggak akan terpilih. Orang Zoroaster nggak akan terpilih. Orang Buddha nggak, ya. Orang Kristen apalagi yang jumlahnya lebih sedikit lagi dibandingkan penganut agama-agama yang lain. Tapi Undang-Undang Dasar Pakistan itu mengatakan, ya, anggota dipilih melalui pemilihan umum, ya, diikuti oleh partai politik, tapi disediakan kursi untuk anggota DPR yang diangkat mewakili golongan Hindu, mewakili golongan Buddhis, mewakili golongan Zoroaster, dan mewakili kelompok suku terasing yang ada di bagian utara Pakistan dengan berbatasan dengan Afghanistan. Nah, sebab kalau diadakan pemilu, nggak mungkin terpilih. Nah, di Indonesia juga sama. Ya. Kalau pemilu itu dilaksanakan oleh partai-partai politik, maka kemungkinan suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan, ya suku-suku yang ada di Papua, itu nggak akan terpilih. Ya. Nggak akan terpilih di DPR. Begitu juga penganut agama-agama minoritas. Mungkin juga nggak akan terpilih. Nah, karena itu ada yang diutus. Contohnya pemilu tahun 55. Ya. Pemilu tahun 55 itu ada namanya Partai Persatuan Dayak. Ya. Ikut pemilu. Apa yang terjadi? Ya. Satu-satunya yang terpilih itu orang Dayak namanya Cilikriwut. Nah, sekarang namanya itu ya kan jadi bandara di Palangkaraya kalau tidak salah. Hanya satu itu aja wakilnya. Nah, karena itu Indonesia itu harus MPR itu harus merupakan penjelmaan seluruh rakyat. Harus ada orang Papua, harus ada orang suku-suku kecil, suku-suku Mentawai, suku-suku dari Pulau Enggano. Maka adalah utusan daerah dan ada utusan golongan di situ. Sehingga dia merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir pemikiran tahun 45 itu betul. Saya baru mengerti setelah membaca konstitusi Pakistan. Nah sekarang, ya, dengan perubahan UUD 45, maka yang terjadi adalah
Anggota MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang semuanya dipilih. Nah, itu tidak ada lagi perwakilan suku-suku, perwakilan kelompok-kelompok minoritas itu. Dan ini jadi bahan pertimbangan ya, supaya kita itu utuh sebagai sebuah bangsa. Saya berkali-kali berdiskusi tentang nyusun kabinet. Ya. Pak Harto 2 kali tanya pendapat saya bagaimana komposisi kabinet. Ya, terakhir itu kabinet tahun 1997. Pak Habibie juga, dan saya betul-betul terlibat menyusun kabinet bertiga, Pak SBY, Pak Yusuf Kala, sama saya 3 orang. Menyusun kabinet hasil Pilpres tahun 2004 pada waktu itu. Usul saya bagaimana? Kabinet itu memang intinya harus second kabinet. Kabinet orang yang ahli. Ya. Kabinet juga harus mencerminkan representasi politik. Kabinet juga harus mencerminkan representasi keagamaan. Kabinet juga harus mencerminkan representasi etnik kesukuan bangsa Indonesia ini. Yang pertama tentu pertimbangannya adalah keahlian. Karena kita sistem presidensial. Ya, saya pernah dulu waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya berunding dengan Menteri Kehakiman Thailand di Bangkok. Tapi ketika saya ngomong dengan Menteri Kehakiman itu saya agak terheran-heran. Ya, saya ngomong A, dia ngomong B. Saya ngomong B, dia ngomong C. Lalu sore-sore saya ketemu Perdana Menterinya, Thaksin. Saya bilang, Thaksin itu kawan saya. Dia bilang, Thaksin, itu Menteri Kehakiman kamu tuh aneh. Saya ngomong A kok dia ngomong B. Thaksinnya ketawa. Thaksin bilang, ya inilah Thailand katanya. Kenapa saya bilang? Menteri Kehakiman Thailand itu dokter. Oh, kok bisa jadi? Saya bilang. Tapi Menteri Kehakimannya, Menteri Kehakiman Thailand itu dokter, tapi Menteri Kesehatannya sarjana hukum. Kok bisa kamu nyusun kabinet kayak begitu? Saya bilang, pantas sangat nyambung ngomong-ngomongan saya bilang gitu. Nah, kita sih kira-kira jangan begitulah. Ya, sangat aneh kalau misalnya Menteri Hukum itu bukan sarjana hukum. Nah, itu tentu sangat aneh kira-kira begitu. Nah, jadi itu pertimbangannya. Kabinet harus mencerminkan representasi suku, representasi agama, dan lain-lain. Karena itu kita bilang, ya anggota kabinet itu harus mencerminkan mayoritas beragama Islam. Tapi harus ada menteri kabinet itu mewakili beragama Kristen, beragama Katolik. Harus ada yang beragama Hindu atau beragama Buddha. Nah, kalau sekarang Konghucu lagi, itu harus ada di kabinet. Harus mencerminkan suku juga. Ya, suku Jawa, suku Minangkabau, Aceh, Bugis, Makassar, Papua, Maluku, dan lain-lain sebagainya. Nah, supaya orang tuh merasa kabinet itu terwakili dari semua golongan yang ada di Indonesia ini. Saya pernah satu hari, waktu itu bilang sama Gus Dur, Gus, ini gimana Anda bikin kabinet ini? Nggak ada orang Minang di kabinet Anda ini. Saya bilang, loh, bukannya sampean orang Minang? Gus Dur bilang sama saya. Ya saya bilang, saya ada Minangnya, tapi sudah jauh. Saya bilang, itu dari nenek saya memang ada orang Minangkabau. Tapi saya lebih dikenal sebagai orang Melayu, karena bapak saya orang Melayu. Nenek saya ada orang Minang, asal Payakumbuh. Saya bilang, tapi ibu saya aja udah nggak lahir di Minang. Oh, begitu ya, Mas Susil? Ya sudah, kalau gitu saya angkat aja Jamari Caniagung. Katanya nanti jadi kasat atau jadi apa begitu. Nah, sekarang Pak Jamari baru kemarin dilantik sama Pak SBY, Pak Prabowo menjadi Menko Polkam. Saya teringat lagi, wah Pak Jamari ini dulu pernah mau diangkat Gus Dur sebagai kasat, mungkin sebagai menteri juga, tapi sampai Gus Dur berhenti jadi presiden, nggak juga Pak Jamari itu diangkat menjadi anggota kabinet. Itu yang terjadi. Nah, jadi itu gambaran kita ya. Kemudian juga kita terpikir pada waktu amandemen UUD 45 itu ya selain masa jabatan presiden itu harus dibatasi, juga adalah pasal-pasal HAM, hak asasi manusia, itu harus dimasukkan ke dalam UUD 45. Karena UUD 45 itu sangat sedikit pasal-pasal tentang hak asasi. Saya mengusulkan waktu itu gimana kalau rumusan yang telah selesai dibuat oleh konstituante tentang HAM, ya, atau misalnya pasal HAM dalam UUD sementara tahun 50, atau di dalam Universal Declaration of Human Rights, itu diadopt ke dalam UUD 45.
Ini pasal yang sangat mengkhawatirkan kita bersama. Dan dulu pada waktu Bung Karno ingin mengusulkan kita kembali ke UUD 45 ya pada waktu persidangan konstituante, itu banyak fraksi-fraksi yang menolak kembali UUD 45 itu karena alasan antara lain adalah pertama, UUD 45 itu eksekutif heavy ya. Kekuasaan itu sangat tersentralistis pada presiden. Yang kedua, UUD 45 itu tidak banyak menjamin pasal-pasal HAM dibandingkan dengan UUD RIS 49 dan UUD sementara tahun 1950. Nah, orang yang paling keras menentang itu Buya Hamka, ya, sebagai anggota konstituante dari fraksi Masyumi, yang dia mengatakan kembali ke UUD 45 ini bukanlah siratul mustaqim seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Juanda, tapi ini adalah siratul jahim. Ini jalan menuju neraka jahanam. Dia bilang Bung Karno akan jadi diktator, hak asasi manusia akan dilanggar, dan akan terjadi kesewenang-wenangan. Dan saya kira apa yang dikatakan oleh Buya Hamka itu mendekati kenyataan. Ya. Tahun 59 sampai dengan tahun 65 itu negara ini betul-betul menjadi negara kekuasaan. Di pada waktu itu yang tadi saya katakan Bung Karno diangkat jadi presiden seumur hidup, terjadi pelanggaran HAM dan lain-lain pada waktu itu. Dan yang pasal-pasal itu sangat penting dimasukkan ke dalam. Jadi sebenarnya pada waktu itu kita mau amandemen itu cuma 3 poin ini. Pertama adalah pembatasan masa jabatan presiden, MPR anggotanya bukan 2 kali lipat anggota DPR, dan yang ketiga pasal-pasal HAM dimasukkan ke dalam UUD 45. Tapi ketika amandemen itu dibuka tahun 99, nah ini seperti bola liar, ke sana kemari, terjadi perdebatan-perdebatan yang luar biasa panjangnya di MPR pada waktu itu. Saya hanya beberapa kali ikut rapat awal amandemen itu karena saya hanya sebulan barangkali jadi anggota MPR pada waktu itu. Kemudian saya dilantik jadi Menteri Kehakiman, maka saya tidak ikut dalam proses amandemen UUD 45 itu. Saya digantikan oleh Saudara Hamdan Zulfa, yang belakangan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang secara intens terlibat dalam perdebatan amandemen UUD 45 itu. Nah, setelah kita amandemen, ya, timbul persoalan-persoalan baru. Apakah sebenarnya UUD 45 sekarang masih mencerminkan filosofi Syekh cita-cita bernegara kita yang dirumuskan di Founding Fathers tahun 45, ataukah kita memang sudah bergerak ke arah sebuah konsep sebuah negara yang liberal? Saya berpendapat bahwa ini menjadi masalah. Yang kedua, amandemen UUD 45 menciptakan lembaga-lembaga baru, mengubah asas yang dulu kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Itu telah diubah, ya, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan dilaksanakan oleh seluruh institusi dan lembaga-lembaga negara, bukan lagi terpusat kepada MPR. Kalau dulu MPR itu penjelmaan seluruh rakyat, ya, jadi MPR itu ya kayak rakyat Indonesia dalam bentuk mini, ya, itulah MPR. Dialah yang merumuskan GBHN, ya, pedoman bernegara untuk 5 tahun yang akan datang. Dia yang memilih presiden dan kemudian menyerahkan GBHN, ini pedoman kamu dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Ini programnya, pokok-pokoknya silakan kamu rumuskan secara detail. Nanti dimintakan pertanggungjawaban. Jadi presiden kita itu sebenarnya nggak punya program. Dia hanya melaksanakan GBHN yang diamanatkan rakyat kepadanya. Beda dengan sekarang. Sekarang ini karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Jadi yang dilaksanakan presiden itu bukan amanat rakyat seperti amanatnya MPR, tapi programnya dia sendiri. Ya, dia kampanyekan, rakyat setuju, dia pilih, rakyat pilih, maka dia presiden melaksanakan itu. Jadi tidak lagi diawasi oleh MPR, maka presiden kita itu dipilih oleh rakyat, tapi bertanggung jawabnya juga kepada rakyat secara langsung, tidak lagi kepada MPR seperti awal kita bernegara. Saya pada waktu itu sempat ditanya oleh pimpinan MPR pada waktu kita pertama kali melaksanakan Pilpres secara langsung tahun 2004, ya, setelah Pak SBY dan Pak JK terpilih. Lalu pimpinan MPR waktu itu bertanya kepada saya bagaimana caranya MPR itu melantik presiden. Ya, ini karena sudah berubah sama sekali nih.
Gimana caranya ya? Nah, saya katakan nggak ada. MPR itu hanya fungsinya hanya apa namanya bersidang untuk bukan juga menetapkan, tapi juga hanya menyaksikan pembacaan sumpah. Jadi ketua MPR akan membacakan keputusan KPU. KPU ya keputusan KPU menyatakan bahwa pasangan SBY JK terpilih sebagai presiden, lalu mempersilahkan untuk mengucapkan sumpah dan sumpahnya itu dipandu oleh ketua Mahkamah Agung. Jadi MPR itu hanya formalitas saja. Ya, tapi kalian nggak boleh nggak sidang juga. Kalau nggak sidang juga kan nanti nggak bisa dilantik presidennya. Jadi sangat fundamental nih perubahan sistem bernegara kita yang barangkali perlu kita kaji ulang ya. Karena tadi saya katakan ada pendapat ketiga nih. Pendapat pertama kita mau seperti sekarang, ya presiden nggak punya program sendiri, dikampanyekan, dipilih oleh rakyat, dijalankan programnya itu. Nah, yang kedua adalah kita kembali ke UUD 45 yang lama, ya. MPR akan membuat GBHN dilaksanakan kepada ini, atau ide ketiga yang dikemukakan oleh Pak Bambang Susatyo, ya bukan GBHN tapi kita membentuk PPHN. Jadi kayak pedoman penyelenggaraan negara dalam waktu 5 tahun. Itu ide yang pernah digagas Pak Bambang ketika beliau menjadi ketua MPR, sempat diperdebatkan, sempat ada keinginan untuk kembali menghidupkan GBHN, sempat juga ada kembali keinginan untuk amandemen terbatas hanya mengenai GBHN atau PPHN, tapi sekarang wacana itu hilang dari peredaran. Dalam Pilpres kemarin, ya kita mengikuti apa hasil amandemen kita sekarang. Selain daripada itu, kita menciptakan perubahan-perubahan cukup fundamental. Ya. Presiden yang semula itu executive heavy, itu pendulumnya bergeser ke DPR, hingga Undang-Undang 45 yang semula mengatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka kemudian dibalik kekuasaan bentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan presiden. Dan sekarang kita melihat memang sudah lebih banyak usul undang-undang itu datang dari DPR dibandingkan daripada usul dari pemerintah, dan itulah sesuai dengan amandemen UUD 45 yang terjadi sekarang. Nah, selain daripada itu, juga kita menyaksikan ada perubahan-perubahan pada apa namanya badan legislatif ya dengan munculnya DPR dan DPD, walaupun DPD-nya juga banyak komplain sampai sekarang seperti peranannya tidak begitu signifikan ya dengan maksud diadakannya DPD itu sendiri. Nah, saya dulu termasuk orang yang mengadakan usul terhadap DPD ini, ya pada waktu itu Saudara Hamdan Zulfa berkali-kali datang ke rumah saya dan mengatakan, dan memang perlu ada DPD itu. Ya, saya dulu menggunakan istilah Dewan Daerah, bukan Dewan Perwakilan Daerah, dengan pertimbangan begini. Nah, Indonesia ini, ya dengan hampir 300 juta penduduknya ini, terdiri atas begitu banyak pulau, tapi penduduk kita itu tidak balance. Karena lebih 60% penduduk kita itu tinggal di Pulau Jawa. Nah, sehingga kalau dilakukan pemilu dengan sistem proporsional, maka pastilah wakil-wakil yang terpilih sebagian besar akan mewakili Pulau Jawa. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Nah, kalau dulu dengan utusan daerah, utusan golongan. Sekarang kemungkinan sudah mau diubah katanya. Bagaimana supaya membalance itu? Saya katakan mestinya ada dewan daerah yang dipilih setiap provinsi sama jumlahnya. Nggak peduli Jawa Barat yang penduduknya mungkin 35 juta dengan provinsi Kepulauan Riau yang penduduknya nggak sampai 1 juta misalnya. Itu tetap punya wakil yang sama. Sehingga nanti ada balance antara wakil mewakili Pulau Jawa di DPR dengan sistem proporsional dengan DPD atau Dewan Daerah yang sebenarnya menggunakan sistem distrik ya, dengan jumlah anggota yang sama. Nah, ini pun apa namanya akhirnya diterima, tapi di luar dugaan saya malah muncul DPD dan dihapuskan utusan daerah dan utusan golongan, lalu akhirnya MPR terdiri atas DPR dan DPD, walaupun jumlah DPD-nya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah DPR. Nah, ini
memerlukan satu pemikiran kembali bagaimana representasi kita untuk DPR dan MPR itu, dan kemudian bagaimana sistem pemilu kita. Nah, sistem pemilunya memang tidak dibahas, disebutkan dalam UUD 45, ya pasal 22E itu hanya mengatur tentang pemilu, partai-partai politik dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang ini muncul persoalan, ya bagaimana kita menyelenggarakan pemilu? Apakah sistem distrik? Apakah sistem proporsional terbuka atau tertutup, atau bagaimana? Saya kira ini tidak masuk kepada amandemen konstitusi, tapi bagaimana kita melakukan amandemen terhadap undang-undang pemilu itu sendiri. Dan Pak Presiden Prabowo juga sudah mengatakan kita perlu melakukan reformasi politik agar politik kita itu tidak didominasi oleh orang yang punya uang saja atau mereka yang populer atau selebriti saja, tapi bagaimana caranya semua orang yang berminat dan berbakat politik diberi kesempatan untuk terpilih sebagai anggota-anggota DPR menjadi politisi. Yang sekarang ini dengan sistem pemilu sekarang, pemilu kita itu menjadi sangat transaksional, ya duit aja yang menentukan, ya, akhirnya ya orang-orang berbakat politik jadi tersingkir, kalah dengan orang-orang populer, kalah dengan orang-orang yang punya duit. Nah, lalu menimbulkan kritik terhadap kualitas anggota-anggota DPR kita sekarang ini. Nah, selain perubahan-perubahan terkait dengan badan legislatif ini, kita juga menyaksikan ada perubahan-perubahan besar di bidang eksekutif, di bidang yudikatif, ya, dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang setelah dibentuk, ya, itu di luar dugaan kita sendiri. Nah, jadi pasal 24C itu mengatakan bahwa pasal 24, ya, selain Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman juga dijalankan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, pikiran kita pada waktu itu, Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya hanya melakukan judicial review dan kewenangan melakukan impeachment. Memang ya, belakangan muncul dia kewenangannya mengadili sengketa pemilu, sengketa kewenangan antar lembaga, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terjadi adalah ketika MK itu dibentuk dengan 9 hakim konstitusi itu, dan saya sendiri yang waktu itu ikut mendraft undang-undang Mahkamah Konstitusi itu, karena saya Menteri Kehakiman pada waktu itu, dan kita memutuskan ada 9 hakim konstitusi itu yang dengan kewenangan sebenarnya menguji undang-undang dasar terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, tapi dalam prakteknya itu menciptakan begitu banyak jurisprudensi yang akhirnya mencengangkan kita semua. Yang ada dalam pikiran kita pada waktu itu, Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya itu adalah negative legislation. Jadi dia menidakkan, ya, apakah undang-undang ini bertentangan dengan UUD 45 atau tidak? Apakah norma undang-undang bertentangan dengan norma konstitusi atau tidak? Nah, MK hanya mengatakan bertentangan, tidak mempunyai kekuatan hukum, selesai. Prakteknya itu MK memperluas kewenangannya sendiri. Di luar dugaan kita bersama. MK kemudian menafsirkan, ya, kemudian mengatakan MK kemudian merumuskan norma baru. Ya. MK kemudian membuat keputusan yang disebut dengan konstitusional bersyarat, ya. Conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional, gitu. Lalu akhirnya saya sendiri pernah menyampaikan dalam sidang MK, saya katakan, Yang Mulia, ya, saya minta maaf, saya orang yang dulu merumuskan, mendraft undang-undang Mahkamah Konstitusi ini. Saya terus terang, ya, saya ini sebagai seorang arsitek, ya, yang menggambar bangunan, tapi kemudian ketika bangunan itu selesai dibangun, saya sendiri kaget, kok seperti ini ya bangunan, luar daripada apa yang saya bayangkan sebagai seorang arsitek. Saya terus terang aja mengatakan, saya tidak pernah membayangkan Mahkamah Konstitusi ini akan seperti ini. Ya. Mahkamah kemudian memperluas kewenangannya sendiri. Nah, saya pada waktu menyusun undang-undang MK itu mengatakan, sejak kapan undang-undang yang kapan MK itu bisa dibatalkan undang-undang itu? Saya mengatakan sejak amandemen konstitusi, artinya undang-undang yang dibentuk sejak tahun 99 itu bisa diuji oleh MK. Tapi pasal itu dibatalkan oleh MK sendiri. Nah, ini dia masalahnya. Jadi saya sempat mengatakan pada Pak Jimli, saya bilang,
Jim, mestinya ente itu boleh menguji semua undang-undang, kecuali undang-undang yang mengatur tentang MK itu sendiri. Anda nggak etis nih, kok Anda memperluas kewenangan Anda sendiri, ya. Nah, memang nggak ada aturannya, ya. Jadi kalau MK itu mengadili sesuatu berkaitan dengan kewenangannya sendiri, kan semacam ada konflik of interest, ya, antara MK dengan putusnya sendiri. Nah, jadi MK membatalkan pasal 50 kalau nggak salah. Jadi MK bisa menguji undang-undang sejak kapanpun ada. Makanya diujinya KUHP dengan UUD 45. Saya bilang mestinya diuji dengan Undang-Undang Dasar Nederland mestinya. Ya, ya itu yang terjadi. Nah, sesudah itu kemudian pasal-pasal yang mengenai MK itu sendiri diuji, dibatalkan oleh MK sendiri. Nah, ini juga jadi satu masalah ya. Dan yang lebih berbahaya saya katakan, kalau MK ini membuat keputusan ya, membatalkan satu undang-undang, kemudian MK mengatur sendiri, banyak sekali itu terjadi. Ya, berarti sekarang misalnya MK pertama MK membuat keputusan apa namanya mengadakan pemilu serentak. Itu MK yang bikin. Pemerintah kalang kabut bikin undang-undang dengan DPR. Harus mengikuti maunya MK. Sudah itu dibikin lagi keputusan baru, membelah pemilu antara pemilu pusat dengan pemilu daerah. Dia ngatur negara ini siapa gitu? MK itu siapa? Dari risikonya pemerintah dan DPR kalau membuat undang-undang yang bertentangan dengan putusan MK, direview, dibatalkan lagi oleh MK. Nah, celakanya lagi saya mengatakan begini masalahnya. Ini bisa menimbulkan sengketa kewenangan. Pemerintah dan DPR keberatan dengan putusan MK. Anda ini kan hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan membatalkan. Bukan Anda mengatur sendiri, menciptakan norma baru. Menciptakan norma baru, itu bukan kewenangan MK. Itu kewenangan DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Sekarang kok Anda ambil, Anda caplok kewenangan kami. Sekarang MK, DPR, dan Presiden itu mengajukan gugatan sengketa kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Siapa yang bersengketa? Presiden dan DPR bersengketa dengan MK. Siapa yang mengadili? MK yang mengadili. Jadi kan jadi bahan ketawaannya orang. Saya bilang, bagaimana MK akan mengadili sengketa kewenangan, sementara yang digugat itu adalah MK itu sendiri. Nah, ini masalah serius. Nggak main-main masalah ini. Belum terjadi aja. Coba kalau besok terjadi. Apa jadinya bangsa kita ini? Nah, lalu timbul juga pertanyaan, ya, apa 9 orang hakim MK itu? Ya, itu ya manusia yang super sakti, ya, manusia yang dari langit terus dikirim ke bumi ini bisa membatalkan undang-undang yang dibuat oleh ratusan anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat, diajukan juga oleh presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Ya Anda yang orang 9 ini siapa yang milih? Rakyat yang mana yang milih Anda ini? Itu serius masalah. Ya. Menjadi persoalan besar yang kita hadapi. Nah, bagaimana kita harusnya menempatkan MK itu, ya, yang punya kewenangan melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mestikah kita biarkan MK itu seperti sekarang? Itu bisa nabrak kewenangannya di presiden, nabrak kewenangannya DPR. Nah, ini dia berkuasa sendiri. Nah, ini harus disadari ya. Saya minta maaf kalau saya pribadi, ya. Kalau saya pribadi itu makin nggak banyak kerjaan, makin bagus. Dulu saya waktu jadi Mensesnek, saya ketemu Pak Sudarmono. Saya bilang, Pak Dar, saya mau tanya sama Bapak ini. Mensesnek ini kenapa ngurusi Gelora Bung Karno, kenapa ngurusin Bandara Kemayoran? Satu. Kenapa Mensesnek ini ngurusi kantor berita Antara? Nah, kenapa Mensesnek ini mesti ngurusi PMI, Palang Merah Indonesia? Pak Darmono, kenapa saya usul bertanya begitu? Ya saya bilang, mestinya kan Kemayoran sama itu kan bukan urusannya Mensesnek. Satu. Ya, kedua, PMI itu kan kasihnya Menteri Kesehatan. Ya. Ketiga, Antara kasihnya Menteri Penerangan atau Menteri Kominfo. Kenapa Mensesnek mesti ngurusin itu? Nah, Pak Darmono ketawa. Gitu. Nah,
Mungkin orang lain dikasih kewenangan sedikit, dia mau membesar kewenangannya. Kalau saya mungkin nggak banyak kewenangan, makin bagus. Ya, saya santai aja kerja begitu. Ya, saya cuma ngurusin ini, kok yang itu urusan menteri yang lain. Begitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu problem. Ya, dikasih kuasa sedikit, diperluas kekuasaannya itu. Nah, jadi persoalannya, persoalan besar juga yang kita hadapi di MK ini. Ya, satu contoh misalnya, kan ada komisi yudisial oleh amandemen untuk melakukan kontrol terhadap etik perilaku hakim. Ya. Lalu undang-undang menyatakan bahwa komisi yudisial itu mengawasi semua hakim, ya, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi, hakim pengadilan negeri, agama, pengadilan tun, militer, sampai hakim agung diawasi oleh komisi yudisial, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi. Apa yang terjadi? Ya. Pasal yang mengatur tentang pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Artinya MK, Komisi Yudisial silahkan yuk ngawasi pengadilan hakim PN, hakim PT, hakim MA, tapi kami bukan hakim yang Anda bisa awasi. Ya itu yang saya katakan ada konflik of interest, ya, yang menjadi masalah. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita mengamandemen UUD 45 itu, ya, banyak hal-hal tak terpikirkan terjadi. Banyak hal-hal baru yang menjadi pertanyaan kepada kita semua. Akhirnya, kenapa? Ini dulu kita tidak mau ada eksekutif heavy, kok sekarang mana ada yudikatif heavy pada Mahkamah Konstitusi, dia bisa memutuskan apa aja, dia bisa batalkan apa aja. Dan itu menjadi satu persoalan-persoalan baru. Yang dulu kita ingin ada check and balances, tapi sekarang bagaimana check and balances antara ketiga organ negara, yudikatif, legislatif, dan eksekutif ini? Kalau sekarang kelihatannya eksekutif dan legislatif itu sudah imbalance dengan Mahkamah Konstitusi yang bisa membatalkan keputusan-keputusan mereka. Jadi, saudara, memang pendapat saya, ya, memang kita sudah amandemen UUD 45. Tapi nampaknya perlu amandemen lagi untuk merapikan amandemen yang sudah kita lakukan supaya tidak terjadi tabrakan satu dengan yang lain. Mungkin lebih baik, ya, barangkali draft awal amandemen itu dibuat oleh para akademisi. Ya, akademisi yang betul-betul pure akademisi. Bukan orang model saya ini. Model saya ini ya akademisi, ya politisi, ya macam-macam saya kerjakan, ya jadi advokat juga begitu. Mungkin khawatirnya orang nanti saya ada apa namanya konflik of interest juga. Ya, lebih baik yang pure academician, walaupun ya pure academician pun pasti ada orientasi politik ideologis yang berbeda-beda juga kan. Ya, tapi paling tidak mereka bisa merumuskan sesuatu yang pure akademik dan nanti baru diperdebatkan oleh para politisi dan diputuskan bersama-sama untuk kita melakukan amandemen UUD 45 yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Nah, jadi kalau sekarang ini orang ada yang ekstrim bilang, udah bubarin aja itu, bubarin ini. Orang nggak bisa dibubarin. Saya bilang, kalau MK-nya itu bubarin aja MK-nya. Nggak bisa. Bubarin MK itu harus amandemen UUD 45 lebih dulu. Ya. Jadi dia juga bilang, DPD ini nggak ada kerjaan, kita bubarin aja DPD. Ya nggak bisa juga. Bubarin DPD itu harus amandemen UUD 45 juga. Nah, bahkan kalau sekarang ini kita, kemarin ada demo kan, lalu apa namanya Pak Presiden mengatakan ini kalau dibiarkan bisa mengarah kepada makar dan mengarah kepada terorisme. Nah, lalu orang mengatakan, apa betul ada makar? Ya, saya bilang tidak. Pak Presiden itu mengatakan mengarah kepada makar, mengarah kepada terorisme. Bukan berarti makar itu sendiri, karena makar itu jelas definisinya dalam KUHP, yaitu satu perbuatan pidana, ya, terkait dengan politik untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ya. Kalau terorisme, saya yang bikin dulu tuh Perpu terorisme tahun 2002, hanya berapa hari sesudah bom Bali, saya tahu isi pasalnya itu memang kalau orang melemparkan bom molotov itu bisa tergolongkan terorisme karena menimbulkan ketakutan yang meluas. Ya. Tapi alhamdulillah saya melakukan pengecekan ke lapangan, semua Polda, ya, yang dimana orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan, penjarahan, pembakaran, apa namanya
tindakan perusakan itu didakwa dengan pasal-pasal KUHP dan pasal-pasal Undang-Undang ITE, provokator dan lain-lain, tapi tidak ada yang didakwa berdasarkan atau yang disangka berdasarkan pasal-pasal makar dan pasal-pasal tentang terorisme. Jadi ya itu seperti itu yang terjadi sekarang. Jadi pemerintah sekarang agak mencoba juga lebih soft menangani ekses dari demo kemarin. Kalau orang demo, kita nggak apa-apain. Orang mau demo terserah dia aja, karena haknya dia. Dia mau teriak, dia mau bubarin DPR, yang kita nggak bisa tangkap. Namanya dia teriak begitu, itu hak dia untuk ngomong kan. Tapi kalau dia duduki, dia sabotase, sehingga DPR itu lumpuh, tidak bisa menjalankan tugas dan kewenangannya, nah dia sudah mengarah kepada tindakan makar. Tapi sampai sejauh ini belum seperti itu yang kita hadapi. Jadi saya kira itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, dan kalau mau didiskusikan, silakan didiskusikan apa yang saya katakan ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.